Banyak laporan berita dari seluruh dunia menyebutkan bahwa bumi sedang mengalami berbagai bencana, mulai dari gelombang panas, banjir, hingga kekurangan oksigen akibat deforestasi terus-menerus sampai tidak ada yang tersisa. Akhirnya, muncul penyakit pernapasan mematikan yang menjadi pembunuh terbesar, menyerang hampir seluruh dunia, menyebabkan kepunahan tanaman, dan mengurangi pasokan makanan yang biasa dikonsumsi manusia. Bukan hanya itu, kelebihan populasi juga menjadi penyebab utama bencana, membuat kadar oksigen di seluruh dunia menurun, dan satu persatu manusia kehilangan nyawa karena tubuh mereka menjadi lemah. Seiring berjalannya waktu, satu persatu negara jatuh ke dalam kegelapan, sehingga orang-orang dari seluruh dunia mencoba mencari tempat aman bagi diri mereka sendiri, hingga akhirnya mereka menemukan tempat paling aman, yaitu satu-satunya kota terakhir yang masih terang di benua Australia. Sekarang, oksigen di bumi semakin menipis, dan sebagai solusi, manusia menciptakan oksigen buatan yang diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama Chronicorp, dengan menggunakan masker gas dan tabung oksigen yang harus dibawa kemana-mana. Tapi oksigen buatan ini tidak diberikan secara gratis. Oksigen itu dijual, sehingga orang-orang tidak punya pilihan selain membelinya jika ingin tetap hidup. Dan jika seseorang memiliki lebih banyak uang, mereka bisa memasang sistem suplai oksigen di rumah, jadi mereka tidak perlu memakai masker gas di dalam rumah. Sekarang adalah tahun 2067, masa ketika seorang pria bernama Eden tinggal di kota futuristiknya, dengan kendaraan terbang yang sudah digunakan. Eden bekerja setiap hari sebagai teknisi pembangkit listrik, dan demi bisa membeli sebanyak mungkin oksigen buatan, ia lembur menggantikan rekan kerjanya yang sedang sakit. Di tengah krisis oksigen yang terjadi, sebagian orang mulai memprotes penciptaan oksigen buatan, mengatakan bahwa oksigen seharusnya menjadi hak semua orang. Akibatnya, beberapa dari mereka menjadi gila, lalu melakukan hal-hal yang tak terbayangkan, dan akhirnya kehilangan nyawa. Di rumah, Eden sudah menikah dengan Sante, seorang guru sekolah. Mereka biasanya memesan makanan secara online dan memakan apapun yang bisa dimakan, kecuali sayur-sayuran, karena tanaman tidak bisa bertahan hidup di tengah krisis oksigen ini. Sante terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak. Dia mulai batuk darah. Eden berpikir bahwa tubuh Sante semakin lemah karena kekurangan oksigen saat berada di luar rumah, sehingga ia harus bekerja keras untuk menghidupi istrinya dan membayar pengobatannya. Suatu hari di tempat kerja, Eden diminta untuk bertemu dengan salah satu bos Chronicorp untuk membahas sesuatu. Ditemani oleh sahabatnya Jude, yang sudah seperti saudara baginya. Bos tersebut adalah Regina, yang melihat kondisi kota yang semakin kacau dan merasa pesimis bahwa segalanya akan hancur jika dibiarkan. Dia mengungkapkan bahwa situasi saat ini jauh lebih buruk dari yang diprediksi para ilmuwan, dan krisis oksigen ini akan memusnahkan umat manusia dalam 2 tahun ke depan. Maka, sebagai solusi, dia meminta Eden untuk melakukan sesuatu yang berdampak besar. Mereka pergi ke ruang laboratorium, dan tugas besar yang harus dilakukan Eden adalah melakukan perjalanan waktu ke tahun 2474, menggunakan mesin waktu yang sudah dibangun. Mesin waktu ini dibuat oleh ayah Eden, Richard, yang mengingatkan Eden akan masa kecilnya, saat ia pernah menerima hadiah ulang tahun dari ayahnya. Tapi hadiah itu justru melukai lengannya, sebuah gelang futuristik dengan bola merah yang langsung menempel di lengannya. Hal ini tentu membuat Eden dan ibunya bingung, terutama karena gelang itu sulit dilepas. Tapi Richard tidak memberikan penjelasan apa-apa, dan akhirnya pergi begitu saja. Sekarang, Regina mengakui bahwa dia dan timnya telah menguji mesin waktu menggunakan gelombang radio untuk melihat apa yang ada di 407 tahun ke depan. Dan gelombang radio itu kembali membawa pesan di dalamnya. Kirim Eden, yang membuat Eden tidak percaya bahwa masih ada manusia yang hidup di masa depan. Jadi, Regina meminta Eden untuk melakukan perjalanan waktu 407 tahun ke depan untuk mencari obat bagi krisis oksigen ini. Namun Eden bertanya, kenapa harus dia? Regina bilang dia tidak tahu alasannya. Tapi mereka hanya punya satu kesempatan untuk mengirim seseorang. Karena mesin waktu membutuhkan daya dari reaktor nuklir bawah tanah kota, yang akan mematikan seluruh jaringan listrik kota. Mereka juga belum tahu bagaimana cara membawa Eden kembali. Jadi Eden harus menemukan manusia masa depan yang bisa mengirimnya pulang. Hal ini membuat Eden bingung, karena ia harus siap meninggalkan istrinya, Sante, yang sedang sakit, sementara ia masih belum percaya pada ayahnya yang pernah menghilang begitu saja. Tapi Jude meyakinkan Eden bahwa ia tidak hanya akan menyelamatkan dunia, tapi juga menyelamatkan Sante, dan memperbaiki hidup Jude sendiri yang semakin berat di dunia yang sekarat ini. Sante juga mendorong Eden untuk melakukan perjalanan waktu, terutama karena murid-murid di kelasnya terus berkurang, dari 20 menjadi hanya 12 orang, akibat krisis oksigen. Ini menguatkan keputusan Eden untuk melakukan perjalanan waktu. Namun dengan satu syarat, jika mereka hanya menemukan satu obat, maka obat itu harus diberikan kepada Sante terlebih dahulu. Dan Regina menyetujui syarat tersebut. Proses perjalanan waktu pun dimulai,
Dengan Eden mengenakan baju luar angkasa khusus yang dirancang untuk perjalanan waktu. Karena ia akan dilempar dari masa sekarang ke masa depan. Tapi tim ilmuwan akan memastikan Eden mendarat dengan aman di tempat yang solid dan akan terus memantau melalui perangkat canggih bernama Archie. Archie adalah asisten pribadi Eden dalam bentuk AI, untuk membantunya menyelesaikan misi. Setelah semuanya siap dan hitungan mundur selesai, Eden melakukan perjalanan waktu ke tahun 2474. Ia tiba di sebuah hutan lebat, dan baju luar angkasanya terbakar akibat proses perjalanan waktu. Sehingga ia cepat-cepat melepaskannya dan terlempar akibat ledakan dari bajunya. Awalnya, Eden merasa tidak bisa bernapas, tapi setelah melihat bahwa ia berada di tengah hutan, ia akhirnya bisa bernapas lega lagi. Karena sudah begitu lama tidak melihat kehijauan, ia merasa takjub dengan pepohonan di sekitarnya, sambil merasa nostalgia akan masa lalu bumi. Eden kemudian meminta Archie untuk mendeteksi bangunan terdekat, dan Archie menemukan satu tak jauh dari tempat Eden berada. Jadi Eden menuju ke sana. Tapi ia tidak bisa masuk ke bangunan itu, dan tidak menemukan apapun untuk membukanya. Di sampingnya, ia menemukan kerangka manusia yang masih mengenakan rompi, yang membuat Eden penasaran, milik siapa kerangka ini. Ternyata, itu adalah kerangka dirinya sendiri, yang membuatnya sangat terkejut. Apalagi karena terdapat luka tembak di kepala, sebuah tembakan ke kepala. Bukan hanya kerangka itu, ada juga Archie yang sudah berkarat di sebelahnya, bersama gelang futuristik dengan bola hijau, dan Eden tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mulai curiga bahwa ia memang akan mati pada akhirnya, tapi ia mencoba mencari cara untuk menghindari kematiannya, dimulai dari memeriksa Archie yang sudah berkarat. Ternyata, masih ada sedikit sisa energi nuklir atau semacam baterai di dalam perangkat Archie, tapi layar Archie sudah tidak bisa menampilkan apapun. Jadi Eden mencoba mendengarkan rekaman terakhir yang pernah direkam Archie selama perjalanan mereka. Terdengar suara Eden versi masa depan sedang berdebat dengan seseorang, hingga akhirnya orang itu menembaknya. Bersamaan dengan baterai Archie yang habis. Malam pun tiba, dan Eden mencoba membuat api dengan metode yang diajarkan Archie, dan akhirnya Eden berhasil membuat api unggun. Ia kemudian ingin memakan buah beri yang ia temukan, tapi ia memeriksa buah itu terlebih dahulu menggunakan Archie, yang berkata bahwa ia tidak mengenali jenis buah itu. Namun karena sangat lapar, Eden tetap memakannya, dan merasa bahwa rasa buah itu sangat tidak enak. Ia mulai merasa sakit perut dan mengalami halusinasi, tapi kemudian ia melihat sesuatu jatuh dari langit. Ia lalu melihat seseorang berlari ke arahnya, jadi Eden lari menjauh, tapi ia terjatuh setelah tersandung sesuatu, dan akhirnya ditusuk oleh orang misterius itu. Tapi benda yang digunakan untuk menusuknya ternyata adalah injeksi anti racun, karena Eden sebelumnya nekat memakan buah yang tidak dikenal dan menyebabkan halusinasi. Ternyata orang yang menyelamatkannya adalah kakak kandung Jude, yang ikut melakukan perjalanan waktu ke masa depan untuk membantu Eden menyelesaikan misinya. Jude mengatakan bahwa orang-orang di laboratorium tahu bahwa kondisi Eden memburuk setelah memakan buah beri itu, jadi Jude memutuskan untuk menyusul Eden, berkat mesin waktu yang masih memiliki cukup energi untuk mengirim satu orang lagi ke masa depan. Mereka kemudian membicarakan tentang misi. Eden berasumsi bahwa siapapun yang mengirimnya ke masa depan pasti sudah menanam tanaman-tanaman ini hingga membentuk hutan. Dan mereka pasti juga sudah menemukan obat untuk krisis oksigen. Oleh karena itu, Eden dan Jude pergi mencari hal-hal menarik lainnya dengan bantuan Archie, hingga mereka menemukan sebuah bangunan lain. Awalnya, Eden mengira bangunan ini tidak bisa dimasuki, tetapi setelah alat laser memindai matanya, pintu bangunan itu terbuka secara otomatis. Di dalamnya, ada sebuah mesin yang menyambut Eden dan memintanya menekan tombol Enter untuk mengaktifkan sesuatu. Karena penasaran, Eden pun menekannya, dan gelang di tangannya kembali aktif, menyebabkan lengannya berdarah. Namun, darah itu ternyata dibutuhkan mesin untuk menganalisis DNA-nya. Setelah akses diberikan kepada Eden, lampu-lampu menyala, dan ternyata di dalam bangunan itu ada mesin perjalanan waktu. Sebuah suara AI dari mesin waktu bernama Grid mengatakan bahwa dalam 4 jam ke depan, portal waktu untuk kembali ke tahun 2067 akan aktif secara otomatis. Tapi Eden merasa bingung kenapa tidak ada manusia lain di masa depan ini, dan kebingungannya semakin besar saat dia menyadari bahwa lingkaran di gelangnya berubah menjadi hijau, sama seperti yang ada di tengkorak. Ia curiga bahwa versi dirinya dari masa depan sudah pernah mengalami momen ini sebelumnya, dan pada akhirnya akan mati karena ditembak di kepala. Namun Eden tidak menyerah dan mencoba mencari cara untuk menghindari takdir tersebut.
Ethan lalu bertanya kepada Grit apakah gelang yang ia kenakan bisa memberinya akses ke cadangan data di ruang mesin waktu, dan Grit menjawab iya. Maka ditampilkanlah sebuah video yang ternyata adalah Richard, ayah Ethan, di masa lalu, saat ia dan timnya berhasil menciptakan mesin waktu. Dengan mesin itu, mereka berniat mengirim gelombang radio ke masa depan untuk mencari tahun di mana bumi memiliki cukup oksigen bagi manusia. Setelah gelombang radio itu kembali, ternyata tahun yang paling cocok adalah 2474. Namun yang mereka terima bukan hanya itu, ada juga pesan untuk mengirim Ethan ke tahun 2474, dan Richard mengira pesan itu dikirim oleh seseorang dari tahun tersebut. Saat itu, Regina juga berada di lab, meminta untuk mengirim sebuah objek ke masa depan. Namun staf mengatakan terjadi error di masa depan karena masalah daya listrik. Pada saat yang sama, listrik di lab masa depan mulai melemah. Archie mengatakan penyebabnya adalah pendingin reaktor fusi yang rusak dan perlu diperbaiki di ruang kendali inti nuklir yang terletak di terowongan, tempat Ethan biasanya bekerja. Jude kemudian bertanya kepada Grit kenapa hitung mundur mesin waktu tidak bisa dihentikan. Grit menjawab bahwa hitung mundur tersebut memang tidak bisa dihentikan lagi. Jika daya terus melemah sampai waktu habis, maka mesin waktu akan hancur dan menyebabkan ledakan nuklir. Dan pada akhirnya Ethan dan Jude tidak akan pernah bisa kembali ke waktu asal mereka. Mereka pun pergi ke terowongan berdasarkan jalan yang mereka ingat, tapi mereka berhenti saat melihat sesuatu yang mengejutkan. Ternyata kota mereka telah menjadi kota kiamat yang dipenuhi tanaman. Beberapa waktu kemudian, saat terus berjalan di kota yang hancur itu, mereka menemukan tengkorak manusia dengan tabung oksigen, dan Ethan berasumsi bahwa orang-orang di waktu asal mereka gagal menemukan cara untuk bertahan hidup. Mereka kemudian pergi ke sekolah tempat Sante mengajar, di mana Ethan penasaran dengan kondisi kelasnya, dan ternyata ada tengkorak Sante, istrinya. Hal ini membuat Ethan teringat masa lalu. Saat Richard menghilang, dia menelepon istrinya untuk membawa Ethan menemui Richard. Tapi di jalan, beberapa orang jahat mencoba mencuri tabung oksigen mereka. Sayangnya, mereka gagal melarikan diri dari orang-orang jahat itu, dan ibu Ethan melindunginya ketika salah satu dari mereka menembakkan senjata, yang menyebabkan ibu Ethan tewas. Akibatnya, Ethan mulai kesulitan bernapas setelah tabung oksigennya dicuri. Tapi untungnya Jude datang tak lama kemudian dan menyelamatkannya. Itulah pertemuan pertama mereka. Saat Jude mencoba menyemangati Ethan dengan berkata, "Mungkin ini lebih baik, tak ada yang menderita lagi." Ethan teringat bahwa kalimat itu sama dengan yang ada di rekaman Archie yang berkarat. Hal ini membuat Jude mengeluarkan pistol yang ternyata memang ia bawa. Curiga kenapa suaranya muncul di rekaman itu, yang Ethan sendiri tidak tahu jawabannya. Mengaku ingin menyelamatkan Ethan dari dirinya sendiri, Jude memaksa Ethan dengan todongan senjata untuk pergi ke terowongan agar mereka tidak terus membuang waktu berdebat. Setelah menghadapi beberapa rintangan di terowongan, Ethan berhasil memperbaiki daya pendingin fusi, dan akhirnya mesin waktu kembali normal. Setelah tahu tersisa 37 menit, Ethan menemukan pintu keluar lain yang ternyata mengarah ke pintu masuk dekat tengkorak. Ini mengingatkannya pada gelang yang ia kenakan dengan lingkaran hijau, sama seperti versi dirinya di masa depan, yang menguatkan dugaan bahwa dia memang akan mati di tempat Jude. Ethan pun semakin yakin bahwa ia akan mati, dan setelah mengganti baterai Archie yang berkarat dengan yang baru, keyakinannya semakin kuat setelah ia melihat video yang menunjukkan Jude menembaknya di kepala. Akibatnya, Ethan dan Jude kembali berdebat, dengan Ethan ingin kembali ke waktu asal untuk bersama istrinya. Sementara Jude ingin mereka tetap di sini, percaya bahwa tidak ada harapan lagi untuk mengubah masa depan. Ethan menolak mempercayainya, lalu mengunci Jude dalam sebuah ruangan saat ada kesempatan, dan memutar ulang video Richard di hari kematiannya. Ethan menemukan bahwa misinya selama ini palsu, di mana Regina berniat melarikan diri dari kematiannya ke masa depan bersama beberapa orang pilihan saja. Sementara Richard tetap percaya bahwa umat manusia masih bisa diselamatkan. Untuk mencegah penyalahgunaan mesin waktu, Richard menetapkan aturan bahwa hanya Ethan yang bisa menggunakannya. Namun Regina bertanya kepada rekan Richard apakah dia bisa melakukan apa yang Richard lakukan dengan mengirim orang lain. Dan rekannya menjawab iya, sehingga Regina langsung menembak Richard tepat di jantung, dan akhirnya dia meninggal. Saat pertemuan pertama mereka, Regina menunjuk Jude sebagai penjaga Ethan untuk memastikan bahwa Ethan dikirim pada waktu yang tepat untuk memperbaiki gangguan daya dan menstabilkan mesin waktu. Sementara itu, di garis waktu asal setelah Ethan kembali ke tahun 2067, Regina berencana membunuhnya karena menganggap Ethan sudah tidak berguna. Merasa dikhianati oleh Regina dan Jude, pikiran Ethan menjadi kacau dan ia menjadi gila, mencoba segala cara untuk mengubah takdirnya, yang membuat Jude terdorong untuk menghentikannya. Saat Ethan menolak melawannya, Jude dipenuhi rasa bersalah karena telah berbohong dan percaya bahwa ia bisa berubah dengan tidak mengikuti masa depan seperti yang ia tahu. Maka ia memutuskan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan, menembak dirinya sendiri,
dan akhirnya ia tewas. Sebelum Regina bisa mengeksekusi ambisinya yang terbesar, Eden mengirim pesan, "Kirim Eden," ke masa lalu. Tepat ketika Richard melihat pesan itu untuk pertama kalinya. Lalu, di garis waktu asal, alih-alih kembali, Eden mengirim tanaman hutan hidup, salinan rekaman video pembunuhan Richard oleh Regina untuk dilaporkan ke polisi, dan hadiah perpisahan untuk Sante. Akibatnya, Regina mulai menjerit, dan akhirnya ditangkap polisi. Selain itu, berita melaporkan bahwa tanaman hutan yang dikirim Eden bisa digunakan oleh manusia di masa asal, sehingga oksigen di bumi bisa kembali stabil. Setelah melakukan semua itu, Eden memutuskan untuk menghancurkan mesin waktu. Berharap dengan cara itu ia bisa mengubah cerita dan menciptakan garis waktu baru. Setelah mengubur jasad saudaranya, Eden melihat seekor kupu-kupu di sampingnya, berpikir bahwa sesuatu yang lain mulai hidup selain dirinya. Ini menunjukkan bahwa kehancuran mesin waktu membuahkan hasil, karena tengkorak itu telah menghilang, membuatnya percaya bahwa ia telah berhasil menciptakan garis waktu yang baru. Film diakhiri dengan Eden yang ingin memastikan segalanya. Jadi ia berjalan menuju tebing dengan pemandangan kota yang hancur, yang ternyata adalah dan akhirnya, ia berhasil mengubah masa depannya yang suram menjadi masa depan yang cerah. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.